Bab 901, Ikan. Pertarungan Sang melawan monster pertama sangatlah berat. Tentu saja, Sang tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia bahkan tidak bisa membiarkan seekor binatang melihat domain entropi sejati miliknya. Binatang buas membenci kekejian sama seperti manusia, dan jika binatang melihat bahwa Sang benar-benar menggunakan kekuatan kekejian, ia mungkin akan memutuskan untuk membunuhnya. Sang telah kehilangan lengannya, yang menyebabkan kekuatan pertempurannya turun sedikit, namun berkat domain entropi miliknya, kekuatan pertempurannya telah melonjak lagi. Namun, tanpa akses ke domain entropi, kekuatan pertempuran Sang berkurang lagi. Hal ini membuat pertarungan ini hampir sama sulitnya dengan pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Tentu saja, jika perlu, Sang bisa menggunakan sedikit domain entropi miliknya, tapi itu berisiko. Jadi, Sang tidak berada dalam bahaya selama dia tidak dipaksa menggunakan domain entropi miliknya. Adapun domain entropi kecil di pedangnya, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan kekejian. Hampir semua penyihir mengenakan pakaian dan pernak-pernik yang menarik mana dari lingkungan sekitar untuk meningkatkan tingkat pemulihan mana mereka. Itu sangat normal sehingga tidak ada yang membicarakannya. Itu sealami memiliki dua tangan dan dua mata. Domain entropi kecil milik Sang sepertinya tidak ada bedanya dengan pernak-pernik itu. Meski pertarungannya sangat sulit, Sang tetap menang pada akhirnya. Sang melepaskan pedang hatinya dan memukul leher kuda itu, memotongnya hingga ke tulang. Tentu saja, karena pedang Sang telah diisi dengan mana api dengan panas yang ekstrim, pedang itu akan menembus leher kudanya jika dia tidak menghentikannya. Tubuh kudanya sangat kuat karena hampir seluruh alam di atas Sang, tapi serangan jarak dekat yang diisi dengan kekosongan mana api juga sangat kuat. Kuda itu membeku ketika lubang muncul di lehernya. Aku menang, Sang mengirimkannya dari kejauhan. Kuda itu tidak bergerak selama beberapa detik. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan keluar dari penghalang isolasi tanpa ragu-ragu. Kirimkan hanya Raja Binatang Buas terlambat untuk saat ini, kata Sang. Raja Guntur tidak menjawab. Saat Sang menunggu lawan berikutnya, dia memikirkan pertarungan sebelumnya. Jika aku punya akses ke kedua lenganku atau domain entropi baruku, aku bisa melawan Peak Beast Lord, tapi tanpa keduanya, aku terjebak dengan Latte Beast Lord. Aku sedikit melebih-lebihkan kekuatanku. Setelah beberapa menit, binatang berikutnya memasuki penghalang isolasi. Anehnya, yang satu ini tidak memiliki afinitas petir. Ia memiliki afinitas air dan angin, tapi sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bertemu dengan binatang seperti itu di sini. Ya, ini adalah pulau yang dipenuhi binatang buas dengan afinitas petir, tapi juga dikelilingi oleh lautan abadi. Secara alami, binatang dengan afinitas air berlimpah di lautan abadi. Selain itu, petir yang dahsyat dan pegunungan tinggi menciptakan badai yang dahsyat. Mungkin ada beberapa jenis binatang yang hidup di tepi pulau. 300.000 tahun sudah cukup lama untuk memunculkan banyak binatang berbeda. Binatang baru itu adalah seekor ikan dengan sirip tajam, yang baru saja mengambang di dekat tepi penghalang isolasi. Sang tidak yakin apakah dia pernah melihat ikan di luar air, meskipun mereka jelas bisa hidup di darat. Sang berasumsi bahwa mereka mungkin lebih suka hidup dan bertarung di bawah air karena binatang darat tidak mudah bertarung di dalam air. Tentu saja, pertarungan ikan di darat juga memiliki kerugian. Karena kurangnya kaki, mereka tidak dapat berakselerasi secara eksplosif atau mengubah arah dengan cepat. Namun, selama pertarungan, Sang menyadari sesuatu. Segera setelah pertarungan dimulai, dua celah muncul di perut ikan, memperlihatkan dua kaki burung. Kemudian siripnya menjulur keluar tubuhnya hingga berubah menjadi sayap bersisik. Terakhir, giginya tumbuh miring hingga membentuk paruh yang tajam. Namun, leher ikannya yang tebal tidak berubah, membuatnya tampak seperti kepala burung yang keluar dari tubuhnya. Ia telah berubah menjadi burung yang aneh. Seekor ikan yang bisa berubah menjadi burung. Segera setelah berubah, Sang menyadari bahwa kecepatannya sangat mengejutkan, dan dia terpaksa mengayunkan pedangnya dengan cepat hanya untuk menghadapi gerak majunya. Selain itu, gigi paruhnya yang aneh sangat keras, dan ia menangkis serangan Sang seperti ia membawa tombak yang kuat. Untungnya, gaya pedang terbaru Sang dapat menghadapi segala jenis musuh. Itu secara eksplisit dirancang untuk melawan segala jenis lawan yang mungkin ada. Sudah lama sejak Sang melawan lawan seperti itu. Sang merasa seperti sedang melawan seorang pejuang yang kuat. Selama beberapa detik berikutnya, Sang menggunakan infeksi untuk menyebarkan beberapa titik berisi mana kematian di tubuh burung ikan itu. Kemudian, Sang fokus penuh pada pertahanan. Jika Sang menggunakan konsep api penyucian, dia mungkin bisa menang dengan sangat cepat karena burung ikan itu bertarung dengan paruh giginya, yang merupakan bagian dari kepalanya. Namun, Sang di sini bukan untuk menang melainkan untuk meningkatkan kekuatan gaya pedangnya. Sang telah memutuskan bahwa dia akan mendapatkan momentum yang cukup untuk mencapai alam ketujuh hanya dengan berlatih menggunakan pedangnya, dan itu membutuhkan pelatihan yang sangat banyak. Bahkan memahami level setelah Sword Heart tidak akan cukup karena itu akan berada pada level konsep level 4. Sang perlu memahami level berikut jika dia hanya ingin mengandalkan satu senjata. Sang menggunakan beberapa menit berikutnya untuk melawan burung ikan untuk meningkatkan tekanan yang dia alami. Dia sudah menggunakan semua mana kematiannya, yang membuat pertarungan menjadi lebih sulit. Akhirnya, Sang menjentikkan jarinya. Boom. Sisi kanan burung ikan itu meledak, dagingnya berserakan kemana-mana. Ini bukan satu-satunya, kata Sang. Ada 4 lagi di tubuhmu.
Jika aku meledakkan semuanya, kamu akan mati. Aku menang. Kemudian, Sang mengirimkan lokasi di mana Deat Mana berada, dan burung ikan merobek bagian tubuhnya. Sesaat kemudian, Sang meledakkan bagian-bagian tersebut menjauhi burung ikan tersebut. Sang mengangguk dan memberi isyarat agar dia pergi. Namun, burung ikan itu tidak serta-merta pergi. Saya ingin belajar dari Anda. Sang menoleh ke arah burung ikan. Ia ingin belajar darinya. Kamu menggunakan senjatamu dengan kemahiran dan ketangkasan yang mengesankan, burung ikan menyampaikan. Saya merasa itu mirip dengan senjata saya. Kamu jauh lebih baik dalam menggunakan senjatamu daripada aku dalam menggunakan senjataku. Ajari aku. Saya bersedia melayani Anda. Sang tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Bab 902, Burung. Sang tidak pernah berpikir untuk mengajari binatang bagaimana bertarung seperti seorang pejuang. Biasanya, para pejuang bertarung seperti binatang buas. Namun, Raja Guntur menunjukkan bahwa bukanlah hal yang mustahil untuk mengajari binatang bagaimana bertarung seperti manusia. Bagaimanapun, Raja Guntur adalah seorang penyihir. Jadi, mengapa burung ikan tidak bisa menjadi pejuang? Itu pasti mungkin. Tidak, kesunyian. Tolong beritahu saya alasannya, burung ikan itu menyampaikan. Saya tidak menerima murid manapun, dan Anda tidak kuat atau cukup kaya untuk berguna bagi saya, kata Sang. Tanyakan pada salah satu penyihir dari Lightning Manor kapan mereka muncul. Lightning Manor juga memiliki prajurit yang bertarung dengan senjata. Mungkin mereka tertarik untuk mengajarimu seperti mereka mengajari Raja Guntur. Apakah para pejuang lain ini lebih kuat darimu? Tanya burung ikan. Tidak, jawab Sang. Kalau begitu, aku tidak peduli, transmisinya. Saya tidak belajar dari makhluk yang lebih lemah. Terserahlah, kata Sang. Sekarang, pergi. Kamu membuang-buang waktuku. Burung ikan itu sepertinya tidak ingin pergi. Pada saat itu, aura Sang semakin kuat. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Burung ikan tahu bahwa Sang sangat serius. Setelah 2 detik, ia berbalik dan meninggalkan Isolation Barrier. Sang memulihkan mana kematian yang dia gunakan, yang cukup mudah berkat konsep kematian level 4. Sekitar 1 menit kemudian, lawan Sang memasuki Isolation Barrier. Lawannya berikutnya adalah burung ikan. Saya di sini untuk bertarung lagi, transmisinya. Sang tidak langsung memberikan jawaban. Burung ikan itu cukup kuat, dan ia bahkan mengetahui tentang infeksi Sang sekarang. Itu mungkin membuatnya lebih kuat dibandingkan pertarungan terakhir. Selain itu, melawannya telah banyak membantu Sang karena dia seperti bertarung melawan seorang pejuang yang kuat. Baik, kata Sang sambil menyiapkan pedangnya lagi. Keduanya saling menembak lagi dan bentrok. Karena kekuatan superior burung ikan, Sang harus bertahan sepanjang waktu, menangkis serangan dengan kekuatan inferiornya. Burung ikan itu mencoba memukul Sang lagi dan lagi, tapi senjata manusia itu bergerak dengan cara yang membuat frustrasi. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya sepenuhnya. Ia tahu bahwa satu kecupan dengan paruhnya akan mengubah manusia menjadi seonggok daging, tapi ia tidak bisa mendaratkan serangan apapun. Sang bisa mendaratkan beberapa serangan, tapi dia tidak bisa mendaratkan serangan yang bagus. Anehnya, masalahnya adalah arena kecilnya. Orang akan berpikir bahwa Sang lebih suka bertarung dalam jarak dekat, tetapi dalam kasus khusus ini, itu berdampak buruk baginya. Sang ingin menggunakan hati pedangnya untuk memukul burung ikan dari samping karena paruhnya yang besar menutupi seluruh bagian depan burung ikan, sehingga sangat sulit untuk merusaknya. Namun, Sang tidak bisa menggunakan Sword Heart karena dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan fokusnya. Jika arenanya lebih besar, Sang bisa menggunakan mana step untuk mundur dan mengumpulkan fokusnya. Sayangnya, lebarnya hanya sekitar 100 km. Jadi, Sang terjebak dengan melancarkan beberapa serangan kecil yang tidak memiliki kekuatan besar. Beginilah cara dia berhasil memasukkan infeksi ke tubuh burung ikan, tetapi kali ini, burung ikan itu menyingkirkan daging di sekitarnya dari segala luka yang menimpanya. Sang berpikir untuk menggunakan konsep api penyuciannya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Bersinar, tiba-tiba, sebagian besar paruh burung ikan itu hancur. Sang telah menggunakan konsep kematian tingkat 2, kelemahan. Namun saat berikutnya, air hijau muncul di sekitar paruhnya, mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Burung ikan belum pernah menggunakan afinitas airnya sebelum saat ini karena pemulihan alaminya sudah cukup baik. Ketika Sang melihat bahwa ia juga bisa pulih dari serangan itu, ia menjadi frustrasi. Jika Sang menggunakan domain entropinya, dia akan menang dengan sangat cepat karena paruh burung ikan itu perlahan berubah menjadi mana netral, tapi dia tidak bisa menggunakannya karena Raja Guntur. Sang harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan serangan burung ikan itu. Yah, hampir semuanya. Ada beberapa hal yang bisa dia gunakan untuk mendaratkan pukulan bagus, tapi itu tidak akan membantunya dalam melatih ilmu pedangnya, yang merupakan tujuan utamanya. Jadi, pertarungan terus berlanjut. Pertarungan berlanjut selama beberapa menit, yang mungkin merupakan salah satu pertarungan terlama yang pernah dilakukan Sang. Sang tidak diperbolehkan melakukan kesalahan apapun. Satu kesalahan dan paruh burung ikan akan mengubahnya menjadi seonggok daging. Akhirnya, mereka bertengkar selama lebih dari 1 jam. Sang belum pernah melakukan pertarungan yang begitu lama sebelumnya, dan dia merasa semakin stres seiring berlanjutnya pertarungan. Terlebih lagi, burung ikan semakin mahir menggunakan paruhnya.
Hanya dalam 1 jam, ia sudah belajar menangkis. Kita harus ingat bahwa menghindari, menangkis, memblokir, dan sebagainya adalah hal-hal yang bahkan dapat dipelajari oleh manusia normal. Sebagai Raja Binatang Akhir, burung ikan memiliki pikiran setingkat Raja Penyihir Akhir. Berapa lama seseorang seperti Raja Penyihir Akhir perlu belajar menangkis? Karena itu, kecepatan pertumbuhan burung ikan sungguh luar biasa. Mempelajari dasar-dasar pertarungan saja sudah meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Sang sudah menyadari apa yang sedang terjadi. Sang menolak mengajari burung ikan itu, tapi dia melakukan hal itu. Kepatuhannya tidak penting. Hanya dalam beberapa jam, teknik burung ikan mencapai tingkat prajurit panggung umum. Untungnya, Sang bisa beradaptasi dengan teknik baru burung ikan tersebut. Pedangnya dirancang untuk melawan segalanya, dan Sang hanya perlu melawan teknik baru. Tidak terlalu sulit bagi Sang untuk menemukan serangan balik terhadap teknik lemah seperti itu. Masalah utama yang selalu dan akan terus terjadi adalah kekuatan dan kecepatan burung ikan. Namun, burung ikan bukanlah satu-satunya yang mengalami kemajuan. Sang juga mengalami banyak kemajuan. Selain itu, karena dia terus-menerus harus menjaga konsentrasinya, pikirannya juga bergerak jauh lebih cepat. Namun, karena dia jauh lebih maju daripada burung ikan, dia tidak membuat kemajuan apapun jika dibandingkan. Sang menemukan beberapa peluang untuk mengakhiri pertarungan, namun dia memutuskan untuk tidak mengakhirinya. Melawan burung ikan mungkin merupakan metode paling efisien untuk mencapai kemajuan. Dan akhirnya, hal itu terjadi. Dan itu hanya butuh beberapa bulan. Siapa? Intensitas medan perang meningkat dalam sekejap. Akhirnya, burung ikan telah memahami jalan sejatinya. Bab 903, Kura-kura. Meskipun burung ikan telah menciptakan jalan sejatinya, Sang tetap tidak mempunyai masalah lebih dari sebelumnya. Burung ikan itu adalah Raja Binatang Buas Akhir. Beberapa teknik dari alam keempat tidak membuat perbedaan apapun. Keduanya terus berjuang selama sekitar 5 tahun. Sepertinya membuat impose tidaklah mudah bagi burung ikan, dan mungkin memerlukan beberapa dekade lagi untuk membuatnya. Jadi, saat burung ikan berhenti berkembang dalam pertarungan, Sang terus menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan burung ikan, Sang sudah berupaya memahami sesuatu yang memungkinkan prajurit normal mencapai alam ketujuh. Setelah 5 tahun berikutnya, Sang tidak selalu merasa gelisah. Burung ikan itu masih sangat cepat, namun penggunaan pedangnya telah meningkat pesat. Sang masih tidak tahu apa yang ada di luar hati pedang, tapi dia tahu bahwa dia sedang membuat kemajuan. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi lebih kuat saat ini. 10 tahun setelah Sang mulai melawan burung ikan, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kulit yang melemah. Sang menjadi lebih lambat dan lemah, namun berkat kemajuannya, dia masih bisa melawan burung ikan itu. Beberapa detik kemudian, tubuh Sang pulih, dan dia memukul paruh burung ikan itu. Sepertinya tidak ada yang berubah. Tubuh Sang menjadi lemah lagi dan memukul paruhnya sekali lagi. Retakan. Tiba-tiba, paruh burung ikan itu patah seluruhnya, dan Sang menikamkan pedangnya ke arah kepala burung ikan itu. Pedang Sang hanya terkubur hingga ke tengkorak burung ikan sebelum berhenti. Namun, jika dia mau, Sang bisa saja membunuhnya. Sang telah menggunakan konsep api penyucian untuk melemahkan paruhnya hingga dia dapat mematahkannya. Burung ikan tahu bahwa ia telah kalah. Pergi, kata Sang. Aku tidak ingin melihatmu setidaknya selama 1 abad. Jika kamu muncul di hadapanku lagi, aku akan membunuhmu. Burung ikan itu memandang Sang dengan ekspresi yang tidak terbaca. CRK, CRK. Kemudian, ia kembali menjadi ikan biasa, menandakan bahwa ia tidak tertarik untuk bertarung lagi. Meskipun demikian, itu mungkin bukan ungkapan yang tepat. Ia pasti ingin melawan Sang lagi, tapi ia juga tidak ingin mati. Sang telah meningkat pesat dalam 1 dekade terakhir, namun dia tidak bisa terus-terusan melawan lawan yang sama. Dia membutuhkan variasi untuk meningkatkan berbagai bagian ilmu pedangnya. Beberapa menit kemudian, lawan Sang berikutnya muncul. Yang ini adalah benteng kura-kura yang cukup tinggi dan kuat. Dibandingkan dengan binatang lainnya, binatang ini bukanlah yang paling suka menjaga ukuran tubuhnya tetap tertekan, dan memakan hampir setengah dari penghalang isolasi. Ini berarti kura-kura hampir tidak bisa bergerak di dalam penghalang isolasi. Afinitas bumi dan logam, Sang berpikir sambil merasakan mana di sekitar kura-kura itu. Aku mengira hanya akan bertarung melawan monster dengan afinitas petir di sini, tapi sekarang, kita mendapat pencilan lainnya. Sang dengan cepat menyadari bahwa lawan ini juga akan sangat sulit dikalahkan tetapi karena alasan yang sama sekali berbeda. Untuk menang melawan burung ikan, Sang perlu meningkatkan kecepatan dan pertahanannya, tetapi kedua hal tersebut tidak banyak membantunya melawan kura-kura. Kali ini, Sang perlu meningkatkan kekuatannya. Segera setelah kura-kura sepenuhnya memasuki penghalang isolasi, mana logam dan bumi berkumpul di seluruh cangkangnya. BOOOM. Dalam sekejap, batu dan potongan biji meledak keluar dari penyu, tepat di Sang. Sang tidak mengalami banyak kesulitan untuk menghindari semua proyektil karena kecepatannya tidak secepat itu, tetapi dia juga tidak bisa sepenuhnya rileks. Sama seperti burung ikan, Sang tidak bisa membiarkan dirinya terkena apapun. Meskipun ia menembakkan banyak proyektil ke arah Sang, dia sebenarnya memiliki beberapa kesempatan untuk menggunakan Sword Heart karena serangannya tidak seakurat dan seakurat serangan burung ikan. CRRRRK. Sang memukul leher kura-kura itu, tetapi dia hanya mampu memotong sekitar 10% saja.
Terlebih lagi, potongan tersebut ditutup dengan campuran tanah dan logam beberapa saat kemudian. Kali berikutnya, Sang mencoba memukul tubuh kura-kura dengan tebasan fisik yang nyata, tetapi kecepatan dan jumlah proyektil meningkat semakin dekat dia. Tentu saja, dia masih bisa mendekat dan menyerang, tapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melukai kura-kura itu secara signifikan. Saat berikutnya, Sang memutuskan untuk menggunakan infeksi, tetapi sebelum mencapai kekuatan yang signifikan, bagian yang terkena Sang telah dibuang. Tubuh kura-kura berfungsi seperti gigi hiu. Semua batuan dan logam di tubuhnya terus mengembang hingga akhirnya jatuh. Sang tidak yakin apakah ini normal bagi kura-kura atau apakah ada yang memberitahunya tentang serangan Sang. Namun demikian, infeksi menjadi tidak berguna. Jadi, Sang memutuskan untuk menggunakan injeksi dan menempatkan infeksi jauh di dalam tubuh kura-kura. Butuh waktu lebih lama, namun bagian itu pun akhirnya terlepas dari tubuh kura-kura. Sepertinya kura-kura itu bukanlah binatang buas, melainkan semacam konstruksi unsur. Ketika Sang memikirkan hal itu, dia memutuskan untuk mencoba sesuatu. Sang menggunakan jarum untuk memasukkan api penyucian ke kepala kura-kura. Tapi tidak ada yang berubah. Kura-kura itu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat atau kebingungan sama sekali. Menurutku semua ini sebenarnya hanyalah baju besi, pikir Sang. Ini mungkin berarti binatang yang sebenarnya ada di suatu tempat di dalam kura-kura. Itu adalah taktik yang cukup cerdik. Selama tidak ada yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus baju besi tebal itu, binatang itu akan aman. Jelas sekali, tujuan kura-kura ini adalah untuk menang dalam perang gesekan. Ia tidak bisa dibunuh, dan tidak berhenti menyerang. Selama mereka terus berjuang, pada akhirnya mereka akan menang. Pada pandangan pertama, ini sepertinya merupakan strategi yang sempurna selama musuh tidak dapat melarikan diri dari pertempuran. Namun, setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, Sang tahu apa yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, udara di sekitar Sang bersinar terang sebelum gelombang abu-abu mulai keluar dari tubuhnya. Dan kemudian, kura-kura itu berhenti menyerang. Sang hanya berdiri di depan kura-kura itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Boom! Dan kemudian, ia kembali menyerang, tapi kali ini, ia tidak menargetkan Sang dengan sempurna. Ia menembakkan proyektilnya ke arah yang acak. Bab 904, tingkat setelah pedang hati. Sang masih terlihat, tapi kura-kura tidak bisa merasakannya. Itu karena Sang telah menggunakan konsep terang dan kegelapan untuk bersembunyi dari indera roh. Namun, jika seseorang memiliki mata, mereka masih dapat melihatnya. Tapi karena kura-kura asli terkubur di dalam lapisan baju besi yang tebal, ia tidak bisa melihat ke arah Sang dengan mata aslinya. Hal ini pada dasarnya membuat Sang tidak terlihat oleh kura-kura. Setidaknya sampai ia berhasil melihat dunia nyata dengan matanya. Dan jika ia melakukan itu, Sang akan segera menyadari di mana kura-kura sebenarnya berada. Tekanan di punggung Sang berkurang banyak, tapi dia masih harus menghindari proyektil tersebut. Dalam beberapa hal, menghindari proyektil kini menjadi semakin menguras konsentrasinya karena dia tidak dapat mengantisipasi lintasan proyektil lagi. Bagaimanapun, itu terjadi secara acak. Tapi Sang masih lebih suka cara ini. Sang memulihkan mana kematiannya dan menggunakan injeksi untuk menembus kura-kura itu sedalam mungkin, tapi dia hampir tidak bisa menembus hanya beberapa kilometer dari armornya yang sangat tebal. Sekali lagi, Sang tidak dapat memenangkan pertarungan karena afinitasnya tidak dapat diungkapkan. Jika dia bisa menggunakan domain entropinya, dia bisa menggali tubuh kura-kura sambil melemahkan proyektilnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya bisa menahannya. Selain itu, jika Sang dapat menggunakan takdir, dia dapat dengan mudah membagi dua kura-kura tersebut, yang memungkinkan dia untuk menentukan lokasi binatang sebenarnya. Tapi saat ini, dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk menembus armor itu. Batu dan logam yang ditinggalkan kura-kura di arena dengan cepat berubah menjadi mana bumi dan logam lagi, yang dengan cepat diserap kembali oleh kura-kura. Sang bisa mencoba menghancurkan keinginan mana, tapi itu tidak akan banyak membantu. Kura-kura hanya akan menyerap lebih banyak mana dari tanah dan udara. Setelah mempertimbangkan semua ini, Sang sebenarnya senang dia memiliki lawan seperti itu. Kura-kura ini membiarkan Sang melakukan serangannya tanpa hanya menjadi sasaran boneka. Burung ikan adalah lawan yang sempurna, dan sekarang kura-kura ini juga merupakan lawan yang sempurna. Apakah ini hanya kebetulan? Sang tidak yakin. Mungkin saja Raja Guntur mengirimkan lawan yang tepat. Sang terus bertarung melawan kura-kura selama beberapa tahun, melancarkan serangan demi serangan. Dia menggunakan baju besi kura-kura sebagai cara untuk mengukur seberapa kuat serangannya, dan itu terbukti cukup membantu. Seiring berlalunya waktu, Sang berhasil masuk semakin dalam ke dalam tubuh kura-kura tersebut. Setelah 20 tahun, Sang berhasil menyelam lebih dalam 2 kilometer dari sebelumnya. Dengan asumsi kura-kura asli berada di tengah-tengah tubuh kura-kura yang lebih besar, Sang hanya perlu melewati baju besi sepanjang 6 kilometer lagi. Setiap saat, Sang menggunakan SWOT Heart yang dipersiapkan dengan sempurna dengan seluruh mana kematiannya menggunakan konsep kelemahan. 20 tahun kemudian, Sang berhasil menggali lebih dalam 2 kilometer lagi. Dibandingkan dengan awal, serangan Sang menjadi 2 kali lebih kuat, yang merupakan peningkatan yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Dia tidak menggunakan lebih banyak mana, dan kekuatan tubuhnya juga belum bertambah. Namun, entah bagaimana, kekuatan ofensifnya meningkat sebanyak ini.
Apa yang berubah? Sang menganalisis kekuatan serangannya untuk waktu yang lama. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang telah berubah. Dibandingkan dengan mempelajari konsep, berjalan lebih jauh di jalan pedang terdiri dari lebih sedikit pengetahuan teoritis dan lebih banyak gerakan dan perasaan instingtual. Sang hanya merasa lebih nyaman dengan serangannya, dan serangan itu juga merasa lebih benar. Suatu saat, Sang menguji kekuatan serangannya tanpa menggunakan deat mana, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Hampir tidak ada apa-apa. Kekuatan serangan normalnya hampir tidak meningkat dalam 40 tahun terakhir. Paling-paling, mereka 10% lebih kuat. Itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan kekuatan 100% dengan deat mana. Saat itulah Sang mengubah pemikirannya. Sang memang mengalami kemajuan dalam jalur pedang, namun kemajuannya tidak secepat yang dia kira. Atau mungkin, kemajuan yang dicapai tidak terlalu berdampak. Tapi ketika menyerang dengan deat mana, kemajuannya sangat mencengangkan. Ini berarti satu hal, Sang tidak hanya mengalami kemajuan di satu jalan. Setidaknya dia mengalami kemajuan dalam dua jalur. Sang memutuskan untuk melanjutkan pelatihan seperti ini, dan 10 tahun kemudian, perubahan halus terjadi. Kekuatan Sang berhenti meningkat. Kekuatannya telah mencapai batas tertentu. Namun, dia terus berlatih seperti ini. 10 tahun kemudian, kekuatan Sang hampir tidak meningkat sekitar 2%. Tapi Sang melanjutkan. Dalam 50 tahun berikutnya, kekuatan Sang mungkin meningkat sebesar 5%. 50 tahun kemudian, mungkin 5% lagi. Sang telah memasuki ritmenya, dan dia terus menyerang tanpa sadar. Sekali lagi, Sang melancarkan serangan tanpa deat mana. Kekuatannya meningkat sedikit, tapi tidak sebanyak itu. Namun, setelah Sang merasakan serangannya terhubung, dia merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang berbeda pada serangan ini dibandingkan serangan normalnya seabad lalu. Ketika dia menggunakan deat mana, Sang tidak merasakan perbedaan ini karena perbedaannya sangat halus dan karena deat mana membayanginya. Sang melepaskan serangan lain tanpa deat mana, dan sensasi halus muncul lagi. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah dirasakan Sang sebelumnya. Itu agak mirip mana, tapi itu bukan mana netral, dan itu bukan mana jenis apapun. Tidak ada mana netral, api, bumi, angin, air, es, petir, logam, cahaya, kegelapan, ruang, waktu, gravitasi, kehidupan, atau kematian. Berkat transformasinya, Sang bisa merasakan semua jenis elemental mana, dan dia yakin mana jenis ini bukan milik mereka. Tapi rasanya seperti mana, itu memiliki sifat mana. Dari mana asalnya, Sang mengikuti perasaan itu dan melihat mana muncul di pedangnya. Dia tidak yakin dari mana asalnya. Bang, bang, bang. Sang dengan cepat menyerang kura-kura itu dalam serangan longsoran salju, mencoba memanggil mana jenis ini sebanyak mungkin. Rentetan serangan ini berlanjut selama beberapa detik. Dan kemudian, Sang menyadari sesuatu. Pikirannya semakin lemah. Ini berarti mana jenis aneh ini menggunakan mana yang tersimpan di dalam pikirannya. Jadi, Sang secara aktif menggunakan mana dalam pikirannya dan memunculkan sensasi mana jenis baru ini. Boom, rasanya seperti pintu air telah terbuka, dan kabut abu-abu yang bergerak cepat muncul di sekitar pedang Sang saat dia merasakan mana dalam pikirannya dengan cepat berkurang. Sekarang, Sang bisa merasakan mana dengan sangat jelas. Itu adalah mana, tapi itu bukanlah mana yang pernah dia lihat sebelumnya. Rasanya sangat tajam, sama seperti pedang. Pedang mana? Sang mengangkat pedangnya dan menyerang kura-kura itu lagi. Boom. Semua mana pedang di pedang Sang lenyap, namun kekuatan serangannya telah meningkat lebih dari 50%. Sang akhirnya memahaminya. Mana miliknya memasuki pedangnya, yang kemudian diubah menjadi pedang mana, dan pedang mana meningkatkan kekuatan, jangkauan, dan ketajaman pedangnya tanpa menambah bobotnya. Jadi, ini adalah level setelah Sword Heart. Pedang mana? Namun semuanya tidak berakhir di situ. Begitu Sang memahami keberadaan Sword mana, hal lain juga menjadi jelas. Sang memanggil mana kematiannya dan menggabungkannya dengan mana pedangnya. Seketika, Sword mana menjadi hitam dan berhenti bergerak. Sepertinya sebilah obsidian muncul di sekitarnya. Terlebih lagi, Sword mana yang tidak stabil dan deat mana yang tidak stabil sepertinya terhubung satu sama lain, menciptakan sesuatu yang stabil. Sang menyerang kura-kura itu sekali lagi, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Serangannya sama kuatnya dengan saat dia menggunakan deat mana dengan konsep kelemahan. Namun, campuran deat mana dan Sword mana di pedangnya masih ada. Itu belum habis. Sang mengisi ulang penyimpanan deat mana miliknya. Selama waktu tersebut, campuran Sword mana dan deat mana berkurang sekitar 20%. Memang tidak permanen, tapi bertahan cukup lama. Sang memasukkan lebih banyak mana pedang dan mana kematian ke dalam pedangnya, tetapi campuran mana pedang dan mana kematian hanya kembali ke jumlah sebelumnya. Tidak mungkin menambahkan lebih banyak pedang dan mana kematian. Tapi Sang dengan cepat menemukan alasannya. Pedangnya hanya bisa menghasilkan begitu banyak Sword mana sekaligus. Namun hal yang sama tidak berlaku untuk deat mana. Sang menambahkan lapisan deat mana dengan konsep kelemahan di atas pedangnya. Sekarang, bilahnya yang seperti obsidian juga memiliki kilau hitam di tepinya. Sang menyerang kura-kura itu, bersinar, dan membaginya menjadi dua. Bab 905, Tujuan Infus Senjata.
Sang memotong bagian depan kura-kura itu, dan segera, pertempuran berhenti. Untungnya, kura-kura sebenarnya berada di bagian belakang karena musuh cenderung lebih sering menyerang bagian dada dan leher daripada pantat. Sesaat kemudian, Sang muncul kembali saat dia berhenti menggunakan konsep terang dan kegelapannya. Pertarungan sudah berakhir, kata Sang. Kemudian, Sang berbalik dan terbang keluar dari Isolation Barrier. Setelah pertarungan berakhir, hal itu tidak lagi menghentikannya untuk pergi. Perasaan roh Sang terkunci pada Raja Guntur. Saya perlu waktu untuk berpikir, dan saya perlu kembali sebentar. Saya akan kembali lagi nanti. Raja Guntur tidak menjawab. Rupanya, ia masih kesal dengan sikap tidak hormat Sang sebelumnya. Sang langsung terbang ke langit dan terbang ke arah tenggara. Dalam perjalanannya, dia memikirkan semua yang baru saja dia pelajari, dan dia menyadari sesuatu. Sword mana pastinya setingkat di atas Sword Heart, tapi pemasukan Deat Manaku ke dalam Sword mana bukanlah bagian darinya. Ini pasti sesuatu yang terpisah. Pedang mana sendiri sudah meningkatkan kekuatanku banyak, tapi dengan tambahan mana kematian, itu menjadi lebih kuat. Rasanya tidak seperti sesuatu pada konsep level 5, tapi semua ini lebih kuat dari konsep level 4. Saya yakin Sword mana berada pada level konsep level 4, dan pemasukan mana ke dalam Sword mana mungkin juga berada pada level konsep level 4. Masuk akal. Penyihir dapat memahami konsep berbeda yang terkait dengan afinitas mereka, tetapi jika seorang pejuang menginginkan sense roh ganda, mereka perlu memahami senjata yang sepenuhnya berbeda. Itu seperti meminta seorang penyihir untuk memahami konsep dari afinitas terpisah. Pasti ada cara untuk mendapatkan beberapa spirit sense tanpa harus memahami senjata yang berbeda, dan menurutku ini mungkin salah satu caranya. Kita tidak boleh lupa bahwa Sang benar-benar menciptakan jalannya sendiri dan dia tidak tahu banyak tentang jalan yang berbeda di masa lalu. Sang mengetahui beberapa hal umum, tetapi hal spesifiknya masih belum dia ketahui. Lebih dari jutaan tahun sejak binatang apokaliptik dibunuh, berapa banyak hal yang telah diciptakan oleh berbagai jalan. Berapa banyak pengetahuan yang hilang. Apakah ada cara untuk mendapatkan Spirit Sense 4 kali lipat sementara hanya menggunakan satu senjata di tahap jalan sejati? Pasti ada. Menggunakan senjata yang berbeda untuk meningkatkan rasa roh adalah bagian dari jalur master senjata, bukan jalur prajurit, barbar, atau bahkan berserker. Pasti ada cara untuk meningkatkan Spirit Sense seseorang tanpa harus memahami hal-hal dari jalan yang berbeda. Penyihir bisa melakukan ini. Jadi, mengapa jalan yang lain tidak bisa? Setelah Sang meninggalkan Pulau Raja Guntur, dia menggunakan pinnya untuk menghubungi Kaisar Petir. Oh, Sang, ada apa? Kaisar Petir bertanya. Saya telah memahami dua hal, dan saya ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Anda tahu tentang jalan lainnya, bukan? Sang bertanya. Tentu saja, kata Kaisar Petir. Saat berikutnya, sebuah portal muncul, dan Sang melangkah ke perpustakaan Kaisar Petir. Sang berjalan ke meja di tengah dan duduk di salah satu kursi. Jadi, apa yang kamu pelajari? Kaisar Petir bertanya sambil tertawa kecil. Melihat Sang mempelajari hal-hal baru mengingatkan Kaisar Petir pada masa mudanya. Dia merindukan saat-saat ketika dia bisa melihat dan mempelajari hal-hal baru. Sayangnya, masa-masa ini telah berakhir, tetapi jika cukup beruntung, masa-masa itu mungkin akan kembali lagi di masa depan. Sang memanggil pedangnya dan menunjukkannya kepada Kaisar Petir, yang melihatnya dengan penuh harap. Saat berikutnya, mana abu-abu muncul di pedang. Oh, ucap Kaisar Petir. Senjata mana? Sang mengangguk. Untuk kali ini, namanya dan nama aslinya sama. Dia cukup yakin bahwa senjata mana untuk pedang disebut pedang mana. Saat berikutnya, Sword mana berubah menjadi hitam dan padat. Alis Kaisar Petir terangkat karena terkejut. Oh wah, katanya, kamu orang yang cepat. Apakah kamu tahu apa ini? Sang bertanya. Kaisar Petir mengangguk tanpa ragu-ragu. Untuk memastikan, ini Sword mana dan Deat mana, kan? Sang mengangguk. Saat itu, kami menyebutnya infus senjata, kata Kaisar Petir saat sebuah buku terbang ke arahnya dari salah satu rak bukunya. Infus senjata berada pada level yang sama dengan konsep level 4, dan itu adalah tujuan yang tidak penting bagi Warrior Lord. Tujuan yang tidak penting, ulang Sang. Kaisar Petir mengangguk. Saat itu, para pejuang berbicara tentang jalan mereka dalam arti yang lebih harfiah. Mereka memandang jalan mereka sebagai perjalanan yang sebenarnya. Secara teori, jika kita mengabaikan kekurangan mana di atrium, seorang penyihir hanya perlu mempelajari satu konsep per level untuk menjadi kaisar penyihir. Mari kita gunakan lightning sebagai contoh saja. Setelah penyihir sejati mempelajari konsep percikan, mereka bisa menjadi penyihir tinggi. Setelah mereka mempelajari konsep magnetisme, mereka bisa menjadi penyihir agung. Setelah konsep kejutan, penyihir leluhur. Konsep baut, tuan penyihir. Konsep petir, raja penyihir. Konsep petir sejati, kaisar penyihir. Ini adalah pertama kalinya Sang mendengar nama salah satu dari konsep level 6, tapi dia tidak berkomentar. Alih-alih menyebut pos pemeriksaan dan persyaratan mereka sebagai konsep, para pejuang menyebutnya tujuan. Namun, mereka tidak menyebutnya tujuan 1, 2, dan seterusnya. Tidak, itu terlalu mudah dan nyaman, kata Kaisar Petir sambil tertawa kecil. Sebaliknya, mereka menyebutnya tujuan penting atau tidak penting dan menggunakan alam yang dapat mereka capai setelah memahami salah satu tujuan mereka. Dalam kasusmu, weapon mana adalah tujuan penting bagi Warrior Lord?
Itu berarti kamu harus memahami weapon mana jika kamu ingin menjadi Warrior Lord. Tanpa weapon mana, kamu tidak bisa menjadi Warrior Lord karena semua hal yang tidak penting tujuan pada level Warrior Lord membutuhkan weapon mana sebagai dasar untuk bekerja. Tanpa weapon mana, kamu tidak bisa menggunakan weapon infusion, tapi kamu bisa menggunakan weapon mana tanpa weapon infusion. Itu sebabnya weapon mana sangat penting, dan weapon infusion tidak. Sang mengangguk. Saya mengerti. Bacalah, kata Kaisar Petir saat buku sebelumnya terbang ke Sang. Ini bacaan cepat. Sang membuka buku itu dan segera membacanya. Hanya butuh beberapa detik karena isi bukunya tidak sulit untuk dipahami. Buku tersebut pada dasarnya menganalisis dan menjelaskan infus senjata, yang pada dasarnya menjawab semua pertanyaan Sang. Bab 906, Ide Berani. Sang memikirkan sedikit tentang infus senjatanya dan apakah dia harus berbuat lebih banyak dengannya. Weapon infusion adalah kombinasi sejenis elemental mana dengan sword mana. Hasilnya akan menstabilkan pedang mana dan memberinya sifat elemental mana. Ini juga menjelaskan mengapa serangan Sang begitu kuat. Sang telah memasukkan deat mana ke pedangnya menggunakan konsep kelemahan, menciptakan pedang dengan sifat konsep kelemahan. Secara alami, dimungkinkan juga untuk memasukkannya dengan elemen lain. Misalnya, Sang juga dapat memasukkan mana pedangnya dengan konsep insinerasi tingkat 3, yang akan menciptakan pedang yang sangat panas yang dapat membakar apapun yang terkena. Namun, hanya karena seseorang bisa melakukan sesuatu bukan berarti melakukannya adalah hal yang paling optimal untuk dilakukan. Menurut buku tersebut, ada banyak penerapan untuk elemen yang berbeda, namun karena cara kerja infus senjata, beberapa elemen lebih baik daripada yang lain. Misalnya, memasukkan sword mana dengan ice mana hampir tidak masuk akal. Ya, bilahnya akan menjadi sangat dingin, tapi kerusakan sebenarnya yang ditimbulkannya bahkan lebih buruk daripada hanya menggunakan sword mana dan ice mana secara bersamaan tanpa menggabungkannya. Hal yang sama juga berlaku untuk lightning mana. Namun masih banyak elemen yang berguna. Terutama elemen logam. Konsep logam tingkat 1 adalah ketajaman, dan memasukkan mana pedang dengan konsep ketajaman sudah sangat kuat. Itu hanya membuat pedangnya lebih tajam tanpa efek samping apapun. Buku itu mengatakan bahwa konsep logam tingkat 5, penghancuran, adalah cawan suci bagi para pejuang. Jika seorang pejuang terlahir dengan afinitas logam dan berhasil memahami infus senjata dan konsep penghancuran, mereka akan menjadi lawan yang menakutkan. Konsep cahaya tingkat 5, laser, juga hebat. Seseorang yang telah memahami weapon infusion kemungkinan besar sudah menjadi Warrior Lord, dan Peak Warrior Lord sudah dapat mencoba untuk memahami konsep level 5. Inilah sebabnya mengapa konsep level 4 dan level 5 menjadi hal yang populer dalam hal infus senjata. Tentu saja, buku itu bahkan tidak menyebutkan pertalian hidup dan mati. Mereka sangat langka dan tidak dikenal sehingga penulis pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namun, Sang tahu bahwa konsep kematian level 4 sangat berguna untuk infus senjata karena meningkatkan kekuatan konsep kelemahan hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bisa dibilang, konsep kelemahan bisa dianggap sebagai saudara dari konsep ketajaman. Konsep ketajaman meningkatkan kekuatan senjata, sedangkan konsep kelemahan menurunkan kekuatan target. Sayangnya, memasukkan lebih dari satu elemen tidak mungkin dilakukan dengan infus senjata, tetapi buku itu juga mengatakan bahwa itu bukan tidak mungkin. Buku itu hanya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu untuk Raja Prajurit, yang mungkin berarti bahwa memasukkan lebih dari satu elemen ke dalam mana senjata adalah tujuan yang tidak penting bagi Raja Prajurit. Sang memutuskan bahwa akan membuang-buang waktu untuk menyesuaikan elemen lainnya dengan mana pedangnya. Rupanya, menyesuaikan lebih banyak elemen ke senjata mana membutuhkan rata-rata sekitar setengah waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan elemen pertama. Jadi, Sang mungkin membutuhkan waktu sekitar 70 tahun atau sekitar itu untuk menyesuaikan diri dengan salah satu elemennya yang lain. Untuk apa? Bukannya dia tidak bisa menggunakan elemen lainnya lagi. Weapon infusion hanya meningkatkan kekuatan senjatanya. Dia masih bisa menggunakan semua serangan lainnya saat weapon infusion aktif. Dan konsep kelemahan tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik di hampir setiap kasus. Sang tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal seperti itu. Terutama ketika ada beberapa hal lain yang dilihat Sang di sana. Ketika buku tersebut berbicara tentang afinitas buruk terhadap infus senjata, seperti es dan petir, buku tersebut juga berbicara tentang tujuan yang tidak penting yang menjadi keunggulan keduanya. Itu disebut transformasi senjata, tapi buku itu tidak banyak membicarakannya. Namun, buku tersebut memiliki dua komentar tentang transformasi senjata. Pertama, weapon transformation dapat meningkatkan kekuatan weapon infusion dan sebaliknya. Kedua, mempelajari transformasi senjata mempermudah pemahaman tujuan penting Raja Prajurit. Sang menutup bukunya dan menoleh ke Kaisar Petir. Saya ingin belajar tentang transformasi senjata. Kaisar Petir mengangkat alisnya. Saya pikir Anda ingin memahami semuanya sendiri. Saya tidak pernah mengatakan itu, kata Sang. Kesunyian. Kaisar Petir berkedip beberapa kali karena terkejut. Penjaga mengatakan dia tidak ingin mempengaruhi jalanku, itulah sebabnya dia tidak memberitahuku apapun, kata Sang. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bisa saya tanyakan. Terakhir, saya sudah tahu apa yang paling ingin saya pahami. Kali ini, saya ingin memahami transformasi senjata. Setelah menggunakan momentumku, aku bisa merasakan bahwa aku sekarang membutuhkan lebih banyak momentum untuk mencapai level berikutnya.
Hanya dengan penghancur ruang, memahami mana pedang dan infus pedang sudah cukup untuk mencapai alam ketujuh. Tetapi sekarang, setelah menggunakan momentum setelah memahami konsep transformasi, saya merasa masih kehilangan momentum. Saya memerlukan konsep tingkat 4 ketiga atau sesuatu yang serupa, dan transformasi senjata sepertinya merupakan cara terbaik. Hah, ucap Kaisar Petir. Sebenarnya itu masuk akal. Kemudian, Kaisar Petir benar-benar menggaruk dagunya saat dia berpikir. Katakan, Sang, kata Kaisar Petir setelah beberapa saat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari weapon mana dan weapon infusion? Sekitar 150 tahun atau lebih. Saya seharusnya mempunyai umur panjang sekitar 500 tahun lagi, kata Sang. Dua tujuan yang tidak penting bagi para warrior lord dalam 150 tahun, kata Kaisar Petir. Itu sangat cepat. Ini seperti penyihir leluhur puncak yang memahami dua konsep tingkat 4 dalam 150 tahun. Pada dasarnya hal itu belum pernah terjadi. Bagaimana jika kamu memahami transformasi senjata dalam 100 tahun? Lalu, kamu punya sisa 400 tahun lagi. Jika pada dasarnya Anda dapat memahami tiga konsep tingkat 4 dalam waktu 250 tahun atau lebih, bukankah mungkin bagi Anda untuk memahami konsep tingkat 5 dalam waktu 400 tahun? Setelah kamu mendapatkan transformasi senjata, kamu seharusnya mempunyai momentum yang cukup untuk alam berikutnya. Pada titik itu, kamu tidak dalam bahaya lagi. Jadi, kenapa tidak mencobanya? Sang tetap diam. Memahami sesuatu yang rumit seperti konsep tingkat 5 dalam 500 tahun. Kedengarannya mustahil. Dan lagi, bukankah Sang sudah mencapai prestasi serupa? Bab 907, Refraksi. Bang, Sang memotong paruh besarnya, menghancurkannya dalam satu serangan. Binatang buas di depannya segera melompat mundur karena terkejut dan menatapnya dengan waspada. Itu adalah burung ikan. Sang telah kembali dari Lightning Manor setelah berurusan dengan beberapa penyihir leluhur. Begitu Sang kembali, burung ikan segera kembali untuk melawannya. Ia telah memahami Impose, dan akhirnya ingin mengalahkan Sang. Beberapa kali terakhir, jaraknya sangat dekat. Dengan Impose seharusnya sekarang bisa menangkan. Sedihnya, Sang segera mematahkan paruhnya dengan sword infusion. Omong-omong, Sang telah memutuskan untuk memberi nama yang cocok pada infus pedangnya. Pedang Kematian. Death Sword bisa tetap aktif sepanjang pertempuran, pada dasarnya mengubahnya menjadi semacam peningkatan permanen untuk pedangnya. Kecepatan pedang Sang tidak bertambah, dan kekerasan atau beratnya juga tidak berkurang atau bertambah. Ini benar-benar hanya meningkatkan satu hal, ketajaman. Dengan pedang kematiannya, Sang sekarang memiliki masalah paling sedikit dengan monster yang fokus pada pertahanan. Burung ikan menjadi masalah karena kecepatannya dan juga karena paruhnya terlalu sulit untuk dihancurkan oleh Sang. Namun dengan hancurnya paruhnya, burung ikan tersebut tidak lagi menjadi masalah. Pertarungan sudah berakhir, kata Sang tanpa emosi. Burung ikan tahu bahwa ia tidak dapat melawan Sang lagi, tetapi masih sulit menerima kenyataan. Kekuatan mereka hampir sama 150 tahun yang lalu, tapi sekarang, ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Burung ikan itu merasa seperti telah sepenuhnya berubah menjadi binatang yang berbeda setelah memahami Impose. Kekuatannya meningkat pesat. Faktanya, ia telah melawan beberapa Big Beast Lord dan bahkan menang. Tapi Sang baru saja menghancurkannya. Kita harus tahu bahwa paruh burung ikan itu sangat keras. Belum ada satupun binatang buas yang mampu memecahkannya. Tapi Sang baru saja menghancurkannya. Burung ikan tahu bahwa ia harus pergi dan kemungkinan besar ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk melawan Sang. Apa yang bisa saya lakukan? Tanya burung ikan. Kesunyian. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih kuat? Itu bertanya. Sang tetap diam selama beberapa detik. Lanjutkan latihan, kata Sang, dan kamu juga harus fokus pada pikiranmu. Senjata dan pikiranmu harus menjadi satu. Sekarang, pergilah, perintah Sang. Burung ikan itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan dengan penuh hormat berjalan mundur keluar dari penghalang isolasi, menunjukkan rasa terima kasihnya. Awalnya, Sang tidak ingin membantu makhluk acak ini, tetapi karena alasan tertentu, dia ingin melakukannya. Mungkin upaya tanpa henti dari binatang itu dalam pelatihan mengingatkan Sang pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan semua siswa yang diterimanya dalam hidupnya, burung ikan adalah yang paling pekerja keras. Semua siswa dari Ichi Bastion selalu ingin pergi ke keluarga mereka dan menghabiskan waktu bersama orang yang mereka cintai. Saat mereka melakukan itu, Sang sedang berlatih dengan pedangnya. Dan burung ikan pun seperti itu. Dari apa yang Sang tahu, ia telah berlatih tanpa henti, dan dia bahkan menganggap kecepatan kemajuannya lumayan. Selama beberapa menit berikutnya, Sang melawan 5 raja binatang buas akhir lainnya. Meskipun pertempuran tersebut tidak berakhir seketika, pertempuran tersebut tidak terbukti menimbulkan bahaya apapun bagi Sang. Raja Petir, kirimkan para raja binatang buas puncak, kata Sang. Bagus. Anehnya, Raja Guntur menjawab kali ini. Mungkin karena Sang sebenarnya telah memberikan sedikit bantuan pada burung ikan itu. Namun demikian, Raja Guntur telah menjawab, dan beberapa menit kemudian, Raja Binatang Puncak pertama masuk. Big Beast Lord dihitung sebagai monster terkuat di dunia, kecuali sekitar 50 Beast Kings. Pulau Raja Guntur mungkin memiliki lebih dari 100 Raja Binatang Puncak, dan jumlahnya cukup banyak. Tentu saja,
Para Pig Beast Lord memiliki persaingan brutal satu sama lain, dan mereka semua ingin menjadi orang kedua dalam komando. Ketika Sang melihat burung perak yang dipenuhi petir memasuki penghalang isolasi, dia langsung tahu bahwa Raja Guntur telah mengirim salah satu Raja Binatang Puncak terlemah. Auranya sangat rata-rata, namun, pertarungannya lebih sulit dibandingkan pertarungannya dengan burung ikan. Alasannya adalah burung itu bertarung dari jarak jauh sambil dengan cepat melarikan diri dari serangan Sang. Tentu saja, karena ukuran penghalang isolasi yang relatif kecil, Sang masih bisa mengenai burung itu, tapi dia hanya bisa menggunakan serangan terlemahnya dengan jangkauan terjauh. Sayangnya, pedang kematian Sang tidak bisa menunjukkan kekuatannya dengan serangan ini. Ia hanya bisa menunjukkan kekuatannya dengan Sword Heart atau jika Sang secara fisik memukul lawannya dengan pedangnya. Karena burung itu selalu berada sejauh mungkin dari Sang, Sang tidak dapat menggunakan salah satu dari kedua benda ini, meninggalkannya dengan kemampuan uniknya untuk menyerang lawannya dari jarak 3.000 km. Untungnya, pertahanan burung itu bukan yang terbaik, dan serangan Sang akhirnya menguras tenaganya. Tentu saja, burung itu juga menyerang Sang dengan beberapa sambaran petir yang kuat dari jarak jauh, namun Sang berhasil menghadapinya dengan refraksi, kemampuan yang sudah lama tidak dia gunakan. Pembiasan memisahkan serangan berbasis energi, menyebarkan kekuatannya ke area yang lebih luas. Awalnya digunakan dengan pedang kolosal Sang. Namun, refraksi yang digunakan Sang barusan berbeda dari refraksi keadaan pedang kolosalnya. Saat itu, Sang hanya mampu membubarkan kekuatan dengan light mana, tapi sekarang, Sang juga bisa menggunakan darkness mana untuk menghancurkan keinginan serangan berbasis energi, membuat kemampuannya untuk membubarkan serangan jauh lebih kuat. Namun demikian, karena perbedaan besar dalam alam mereka, Sang masih menerima beberapa luka, tapi itu bukan masalah besar. Menang melawan burung itu tidaklah terlalu sulit, hal ini menegaskan kecurigaan Sang bahwa burung itu adalah salah satu Pig Beast Lord yang paling lemah. Kecepatannya cukup bagus, tapi pertahanannya lemah. Selain itu, sambaran petir yang ditembakkan ke arah Sang juga bukan yang terkuat. Akhirnya, burung itu pergi, dan Sang menunggu lawan berikutnya. Bab 908, Transformasi Pedang. Lawan Sang berikutnya adalah monster lain dengan Lightning Affinity, tapi itu juga bukan yang paling mengesankan. Itu adalah kera putih yang menggunakan pentungan besar. Ia sebagian besar menggunakan lightning mana untuk meningkatkan kecepatannya. Tentu saja, kera putih itu cukup cepat, tetapi pertahanannya sangat buruk. Setelah menghindari beberapa serangan, Sang melancarkan serangannya sendiri, dan pertarungan berakhir. Namun, Sang merasakan lebih banyak tekanan dalam pertarungan ini dibandingkan sebelumnya karena dia dipaksa bertahan dengan cepat berkali-kali sebelum dia bisa melancarkan serangannya sendiri. Kekuatan dan kecepatan monster ini telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga Sang segera dibombardir oleh longsoran serangan, dan jika dia terkena sekali, dia akan meledak menjadi hujan darah. Ada banyak tekanan. Sang bertempur beberapa kali lagi, dan binatang-binatang itu menjadi lebih kuat dan berbahaya. Dia menaikkan peringkat pulau itu. Akhirnya, Sang menemukan beberapa lawan yang benar-benar dapat mengancam hidupnya. Meskipun kekuatan serangannya telah mencapai tingkat di mana Sang juga bisa membunuh monster kuat ini dalam satu serangan, kecepatan dan pertahanannya sangat kurang. Ini bukan pertarungan yang kuinginkan, tiba-tiba Sang menyampaikan kepada lawannya. Serigala putih di depan Sang berhenti menyerang, menunggu penjelasan lebih lanjut. Saat ini, kami berimbang, kata Sang. Namun, Anda bukanlah lawan yang akan membantu saya memahami hal yang ingin saya pahami. Sikap serigala berubah menjadi santai. Kamu kebobolan. Jika itu satu-satunya cara untuk mendapatkan lawan yang berbeda, ya, jawab Sang. Saya tidak peduli siapa yang lebih kuat di antara kita. Saya peduli untuk menjadi lebih kuat, dan Anda bukanlah binatang yang dapat membantu saya mencapai hal ini saat ini. Serigala itu mengangguk. Itu berada di tengah peringkat Pig Beast Lord di pulau itu, dan dia hanya tertarik untuk mempertahankan peringkatnya. Mengakui Sang sudah cukup untuk itu. Membunuh monster lain jarang terjadi pada level ini karena hampir semua pertarungan terjadi antar monster yang berimbang. Selama seekor binatang mengakui bahwa ia lebih lemah dari binatang lainnya, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Pig Beast Lord tidak bisa menjadi Beast King karena mana. Oleh karena itu, memakan hewan lain tidak ada gunanya atau nilainya lagi. Selain itu, banyak dari binatang ini sudah saling kenal sejak lama. Selama peringkatnya jelas dan semua orang bertindak sesuai peringkatnya, tidak ada masalah. Dibandingkan dengan kebanyakan waktu, Sang tahu apa yang ingin dia pahami dan kemampuan apa yang akan dia buka. Dan dia juga tahu bahwa lawan ini tidak akan banyak membantu. Serigala pergi, dan seekor harimau putih masuk. Setelah beberapa detik bertarung, Sang juga kebobolan lawannya karena alasan yang sama. Akhirnya, setelah 5 lawan lagi, Sang benar-benar mendapatkan satu yang akan membantunya. Itu adalah ular petir, dan pada dasarnya itu adalah versi superior dari burung petir pertama yang pernah dilawan Sang. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat, serangannya benar-benar dahsyat, dan ia sebenarnya memiliki beberapa cara untuk memblokir serangan jarak jauh Sang yang lemah. Sang segera berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan setiap serangan yang dilancarkannya dihadang oleh ular yang jauh. Saat ini, Sang tidak mungkin menang karena dia bahkan tidak bisa melukai musuhnya. Tapi itulah yang dia inginkan. Sang terus menghindari serangan brutal ular untuk waktu yang lama.
Dalam keadaan normal, ular mungkin akan mengubah strateginya melawan Sang setelah sekitar 30 detik pertempuran, namun Raja Guntur telah memberitahunya bahwa tujuan ular petir adalah untuk meningkatkan kekuatan Sang. Hal ini juga mengurangi tekanan pada punggung ular, dan ia juga tertarik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dengan mencoba mencapai target secepat itu. Jadi, keduanya terus bertarung. Setelah beberapa tahun, Sang sebenarnya harus secara halus menggunakan domain entropi miliknya untuk menghancurkan bagian dari keinginan ular dalam serangannya karena ular semakin mahir dalam memukulnya. Dan disitulah keadaannya bertahan selama sekitar 50 tahun. Sang ular tampaknya berhenti membaik, dan Sang juga tampaknya berhenti membaik. Namun, beberapa hal telah berubah pada masa itu. Pedang kematian Sang tidak lagi hanya ada di sekitar pedangnya. Saat ini, bilah hitam pedang kematian Sang telah melengkung dan bergerak seperti kabut hitam. Itu hampir seperti bergerak seperti sword mana normal lagi. Mana pedang kematian terus memanjang dari pedang Sang, menghalangi beberapa sambaran petir kecil. Sepertinya pedang Sang telah menjadi cairan yang bisa melayang seperti gas. Dan kemudian, Sang akhirnya berhasil membuat transformasi pedang berfungsi. Saat berikutnya, semua mana pedang kematian di sekitar pedang Sang meluas ke depan dan meninggalkan pedangnya. Area di depan Sang menjadi hitam, hampir seperti dia menggunakan koridor kegelapannya. Sinar hitam mencapai ular petir, yang dengan cepat menggunakan ledakan mana yang terkonsentrasi untuk mengalihkannya seperti yang telah dilakukannya berkali-kali terhadap serangan Sang. Tapi kali ini, sinarnya tidak bisa disingkirkan atau dialihkan. Sebaliknya, sinar hitam justru menjadi lebih kecil. Saat berikutnya, sinar itu mengenai tubuh ular dan menembusnya dengan rapi. Rasanya seperti cairan gas itu setajam pedang. Aku mengakui, sang ular menyampaikan beberapa saat kemudian. Binatang buas dengan level ini dapat dengan mudah bertahan dari cedera seperti itu, tetapi terkena serangan ini menunjukkan kepada ular bahwa ia tidak dapat lagi menang melawan Sang. Sang hanya mengangguk, dan mereka berdua keluar dari penghalang isolasi. Sang akhirnya memahami transformasi pedang. Transformasi pedang, seperti namanya, adalah cara untuk mengubah pedang. Dalam hal ini, kata pedang mengacu pada senjata fisik selain senjata mana. Meskipun pedang fisik Sang tidak berubah, mana pedang sekarang dapat meninggalkan pedang Sang tanpa menghilang. Ini pada dasarnya menciptakan serangan jarak jauh. Alasan mengapa Sang tidak bisa menang melawan ular adalah karena serangan jarak jauhnya terlalu lemah, tapi dengan cara untuk menyerang musuh dengan Death Sword mana dari jarak jauh, Sang telah memperoleh kekuatan ofensif yang cukup untuk melukai ular. Pada saat ini, seseorang harus ingat bahwa jalur lain dulunya berada pada level yang sama dengan penyihir. Seseorang yang hanya bisa menggunakan pedang mana jelas tidak bisa dibandingkan dengan Raja Penyihir yang memiliki dua rasa roh, membuatnya tampak seperti para pejuang pada dasarnya lebih lemah daripada penyihir. Namun, dengan Sword Mana, Sword Infusion, dan Sword Transformation, tidak bisakah prajurit itu melancarkan serangan jarak jauh dengan kekuatan dahsyat melawan seorang mage sementara hanya menggunakan sedikit mana? Tiba-tiba, kedua kombatan itu tampak setara lagi. Sama seperti penyihir yang memiliki banyak cara untuk menghadapi prajurit, prajurit juga memiliki banyak cara untuk menghadapi penyihir. Ada beberapa tujuan yang lebih tidak penting untuk Warrior Lord yang bisa dipelajari Sang untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi, tapi dia kehabisan waktu. Umurnya hanya tersisa sekitar 450 tahun. Bab 909, Kesepakatan Baru. Setelah meninggalkan penghalang isolasi, Sang merencanakan tindakan selanjutnya. Dia tahu apa yang harus dia pahami selanjutnya, tapi tidak yakin apakah dia benar-benar akan berhasil. Untungnya, untuk sekali ini dalam hidup Sang, dia tidak berada di bawah tekanan umur panjang yang mengancam nyawanya. Sang dapat merasakan bahwa dia telah mendapatkan momentum yang cukup untuk mencapai alam ketujuh. Jika dia mau, dia bisa mencapai alam ketujuh dalam beberapa menit berikutnya. Ini sudah jauh lebih baik daripada saat dia perlu memahami konsep api penyucian dan senja untuk mencapai alam penghancur kekosongan. Tentu saja, mencapai alam penghancur kekosongan relatif lebih sulit bagi Sang daripada mencapai alam ketujuh saat ini. Ada dua alasan. Pertama-tama, dengan berpindah dari tahap jalan sejati ke alam penggabungan, umur panjang maksimum Sang hanya berlipat ganda, sementara beralih dari alam penggabungan ke alam penghancur kekosongan telah melipat gandakannya. Jadi, meskipun Sang memulai hidupnya sangat terlambat, dia masih memiliki banyak waktu tersisa. Alasan kedua adalah Sang telah mencapai 6 kali lipat Spirit Sense. Jika Sang hanya perlu mempelajari konsep level 5 yang normal, dia mungkin akan menyelesaikannya lebih awal karena Sang telah meningkatkan level keberadaannya. Dan sekarang, setelah menjalani transformasinya, pikiran Sang menjadi lebih kuat, dan afinitasnya dengan segala hal pada dasarnya telah meningkat. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk memahami berbagai hal. Alasan lainnya adalah karena Sang sudah mengetahui banyak hal sehingga dia menjadi sangat pandai dalam memecahkan masalah. Akhirnya, Sang kini benar-benar membuat kemajuan dalam jalur seorang pejuang, sesuatu yang sangat berbakat di dalamnya. Bakat tertinggi, tubuh luhur, pikiran luhur, sumber daya tak terbatas, pertempuran terus-menerus melawan lawan yang kuat, dan tidak harus bekerja untuk orang lain. Gabungan semua hal ini membuat Sang memahami berbagai hal pada tingkat yang sama dengan konsep tingkat 4 dalam waktu kurang dari 1 abad. Kehidupan Sang sangat sulit, dan dia telah berkorban begitu banyak untuk mendapatkan semua hal ini. Tapi sekarang, semuanya membuahkan hasil. Sang tidak lagi berada di bawah tekanan yang begitu kuat.
Jika hal ini terjadi pada orang lain, mereka mungkin memutuskan untuk bersantai dan bersantai. Oleh karena itu, banyak organisasi dan guru yang berkuasa ingin agar rakyatnya berada di bawah tekanan yang lebih besar. Tekanan tambahan akan memotivasi orang untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Namun hal itu tidak berlaku bagi Sang. Sang berlatih dengan 100% keberadaannya tanpa berada di bawah tekanan. Itulah mengapa ada atau tidaknya tekanan pada dasarnya tidak ada bedanya baginya. Saat Sang bepergian ke Lightning Manor, dia memikirkan cara yang baik untuk memahami tujuan penting bagi Raja Prajurit, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya. Tapi dia akan mencoba. Sang berurusan dengan beberapa penyihir leluhur lagi dan kembali ke Pulau Raja Guntur. Saat ini, Permaisuri Kematian juga telah berhasil memutuskan kontraknya, tapi itu tidak membuat banyak perbedaan karena Istana Penghakiman masih terjebak dalam menyerang satu zona. Tentu saja, serangannya menjadi lebih brutal, tapi Lightning Manor juga berusaha sekuat tenaga. Para Raja Penyihir bersedia menghabiskan lebih banyak sumber daya daripada penghasilan mereka karena mereka tahu bahwa Sang akan bergabung dengan mereka dalam 450 tahun. Kaisar Petir juga akan segera memutuskan kontraknya. Pada saat itu, seluruh perang akan berubah, dan Raja Penyihir akan menjadi kekuatan yang paling penting. Setelah kembali ke Raja Guntur, Sang tidak segera memasuki penghalang isolasi. 450 tahun, kata Sang pada Raja Guntur. Itulah berapa lama aku akan tinggal di sini paling lama. Raja Guntur tidak menjawab. Selama waktu itu, aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu. Jika perlu, aku akan meminta Kaisar Petir untuk meningkatkan berapapun yang dia bayarkan kepadamu untuk membantuku, kata Sang. Ya, Raja Guntur mentransmisikan. Saya memerlukan pasokan lawan yang kuat secara konstan, namun saya juga memerlukan fokus penuh, kata Sang. Mulai sekarang, saya tidak ingin berada dalam bahaya yang mengancam nyawa lagi. Saya ingin ini menjadi pertarungan yang tidak mematikan. Saya tidak akan membunuh lawan saya, dan lawan saya tidak akan membunuh saya. Namun, saya juga ingin ini terasa serealistis mungkin. Oleh karena itu, saya ingin fokus pada pertarungan dan tidak memikirkan untuk tidak membunuh lawan saya secara tidak sengaja. Jika saya atau lawan saya akan saling membunuh, saya ingin Anda turun tangan dan menghentikan kami. Raja Guntur terdiam beberapa saat. Hal ini sangat berbeda dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan kesepakatan sebelumnya, Raja Guntur hanya perlu mendapatkan beberapa lawan untuk Sang dan menjaga penghalang isolasi tetap aktif. Tidak banyak yang bisa dilakukan, dan Raja Guntur dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun dengan kesepakatan baru, Raja Guntur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia akan dipaksa untuk mengawasi pertempuran selama 450 tahun. Dia secara keseluruhan lebih tinggi dari para pejuang, tapi dia masih harus memperhatikannya. Aku ingin 10 lagi, Raja Guntur menyampaikan. Katakan itu pada Kaisar Petir. Sang mengangguk dan menghubungi Kaisar Petir. Setelah memberitahunya bahwa Raja Guntur menginginkan 10 lagi, Kaisar Petir berkata bahwa Raja Guntur akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Kaisar Petir juga mengatakan bahwa jika Sang atau salah satu Raja Binatang Buas mati, dia secara pribadi akan membunuh Raja Guntur. Dia setuju, kata Sang kepada Raja Guntur. Masuk, Raja Guntur mengirimkan pesan. Aku akan menghentikan kalian berdua sebelum kalian saling membunuh. Sang memasuki isolation barrier, dan lawan berikutnya muncul dengan sangat cepat. Dan benar saja, begitu lawan hendak membunuh Sang, semacam medan kekuatan muncul di antara keduanya. Raja Guntur telah turun tangan. Selain itu, hanya butuh beberapa detik bagi lawan berikutnya untuk memasuki penghalang isolasi, dan pertarungan segera dimulai. Setelah beberapa pertarungan, Sang akhirnya bisa melepaskan sepenuhnya dan hanya fokus membunuh lawannya dengan kekuatannya. Jika salah satu lawannya mati, dia tidak lagi bersalah. Jadi, hal-hal apa saja yang diminta oleh Raja Guntur? Mana untuk menciptakan Peak Beast Lord? Sangat sulit bagi binatang untuk mencapai alam Raja Binatang karena rendahnya kepadatan mana di dunia, dan karena binatang sangat jarang memiliki lebih dari satu sense roh, itu bahkan lebih sulit bagi mereka. Itulah mengapa Pulau Para Raja menggunakan simpanan mana yang disediakan oleh kerajaan. Saat Sang sedang berlatih, sekitar 100 Raja Penyihir berbeda berkumpul di sebuah alun-alun besar. Sesaat kemudian, mereka semua menelan beberapa pil, dan memfokuskan mana mereka ke 10 bola di depan mereka. Dalam beberapa menit, semua Mage Lord turun satu level. Bola itu bersinar dengan mana yang padat dan dibawa pergi. Para Raja Penyihir akan kembali ke level sebelumnya, tapi itu akan memakan waktu beberapa abad. Beberapa menit kemudian, bola tersebut dikirimkan ke Raja Guntur oleh Amarius. Dengan 10 bidang ini, Raja Guntur dapat mengangkat 10 binatang leluhur lagi ke alam Raja Binatang, sehingga meningkatkan kekuatan pulaunya secara keseluruhan. Inilah yang telah dibayar oleh Lightning Manor untuk permintaan Sang. Bab 910, Darah Pedang. Sang terus bertarung melawan para monster, dan peringkatnya naik. Transformasi pedang membantu Sang melawan monster yang berfokus pada serangan jarak jauh, tapi bukan itu saja. Dengan tidak perlu lagi fokus untuk tidak membunuh lawannya, Sang juga bisa bertarung dengan lebih agresif. Terlebih lagi, transformasi pedang juga membantu Sang menghadapi beberapa lawan yang lebih cepat karena ia juga dapat berputar di sekitar Sang sejenak. Seiring berlalunya waktu, penguasaan Sang atas transformasi pedang semakin meningkat. Transformasi pedang bertahan lebih lama dan mengalir dengan lebih banyak fleksibilitas.
Meskipun demikian, penggunaan transformasi pedang masih menghabiskan seluruh pedang mana Sang yang telah dikumpulkan. Setiap kali Sang menggunakan transformasi pedang, dia perlu memuat ulang mana kematian dan mana pedangnya. Infus pedang dan transformasi pedang keduanya lebih kuat dari sekadar pedang mana murni, tapi keduanya setara satu sama lain. Sword Infusion meningkatkan ketajaman dan mengurangi penggunaan mana. Transformasi pedang meningkatkan jangkauan dan fleksibilitas. Keduanya berguna untuk sesuatu. Jika keduanya digunakan secara bersamaan, akan meningkatkan ketajaman, jangkauan, dan fleksibilitas. Sayangnya, itu akan menghabiskan seluruh mana lagi. Dengan meningkatnya penguasaan transformasi pedang oleh Sang, dia mulai memenangkan lebih banyak pertempuran. Meningkatkan kekuatan seseorang sebagai Peak Beast Lord sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kecepatan pertumbuhan Sang sangat tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan monster yang dia lawan. Setelah 100 tahun, Sang sudah bertarung melawan 30 Peak Beast Lord terkuat. Namun kemudian, kecepatan pertumbuhan Sang kembali melambat. Perbaikan awal selalu lebih cepat dibandingkan perbaikan selanjutnya. 100 tahun kemudian, Sang bertarung melawan 25 besar. 100 tahun kemudian, dia memperebutkan posisi 22 dan 21. Sang belajar banyak tentang bertarung dengan sword mana, dan transformasi pedangnya masih terus meningkat. Namun, Sang masih ragu bagaimana memahami level selanjutnya. Transformasi pedang Sang bertahan lebih lama lagi, dan Sang bahkan bisa sedikit mengubah lintasannya setelah dia menembakkannya. Sang tahu persis apa yang harus dia pahami, tapi dia merasa kemajuannya masih sangat lambat. Saat ini, Sang memperkirakan bahwa dia hanya akan mencapai tujuannya dalam waktu sekitar 600 tahun atau lebih, dan dia telah berlatih selama sekitar 300 tahun. Ini berarti bahwa secara keseluruhan, Sang perlu berlatih selama 900 tahun untuk mempelajari tujuan penting bagi Raja Prajurit. 900 tahun sudah sangat cepat dan brutal. Bagaimanapun, Sang memiliki umur panjang total 5.000 tahun, 900 tahun untuk itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa artinya memahami sesuatu pada konsep tingkat 5. Itu pasti sangat cepat. Namun, itu belum cukup. Sang hanya punya waktu 150 tahun lagi, dan dia membutuhkan sekitar 600 tahun jika dia terus maju dengan kecepatan seperti ini. Tidak peduli seberapa kerasnya Sang berusaha, itu tidak mungkin. Berlatih dengan pedang adalah cara terbaik untuk menjadi lebih baik dalam menggunakan pedang, dan Sang sudah melakukan hal itu. 50 tahun kemudian, Sang dapat melihat cara untuk mencapai tingkat berikutnya, namun hal ini hanya mengurangi perkiraannya menjadi 500 tahun, bukan 550 tahun seperti sekarang. Sang melihat dasar-dasar tujuan berikutnya, dan dia akhirnya tahu cara kerjanya secara umum. Namun, mencari tahu cara kerja sesuatu bukanlah bagian penting dari pelatihan dengan senjata. Mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja adalah untuk penyihir dan konsep. Bertarung dengan senjata membutuhkan perasaan dan latihan selain mengetahui cara kerja sesuatu. Meski begitu, lanjut Sang. 50 tahun kemudian, Sang dapat merasakan dengan lebih jelas bagaimana destinasi berikutnya bekerja. Di satu sisi, Sang sudah bisa menggunakannya dengan cara yang sangat mendasar dan sederhana. Hal itu meningkatkan kekuatan Sang sedikit lagi, dan dia sekarang bertarung di posisi 18 dan 17. Namun demikian, Sang sekarang berusia sekitar 4.950 tahun, dan usianya hanya tersisa 50 tahun. Sang tahu lebih baik dari siapapun bagaimana rasanya mencapai umur panjang maksimum. Pada saat itu, pelatihan menjadi tidak mungkin dilakukan. Sepertinya tidak banyak yang bisa kulakukan, pikir Sang sambil melawan-lawannya. Sepertinya aku harus segera menerobos. Meskipun Sang kecewa karena dia tidak dapat memahami apa yang diinginkannya, dia akan tetap bertahan. Selain itu, dia telah mengalami transformasi besar-besaran berkat konsep transformasi. Kualitas keberadaannya semakin meningkat, dan dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi makhluk terkuat di atrium. Dia telah mencetak banyak rekor baru yang menggemparkan dunia. Transformasi, pikir Sang. Konsep transformasi. Saat Sang memikirkan tentang konsep transformasi, dia juga memikirkan tentang apa yang ingin dia pahami. Di satu sisi, itu juga merupakan sebuah transformasi. Segala sesuatu mulai saat ini di jalan prajurit berputar di sekitar pedang mana, dan darah pedang tidak ada bedanya. Darah pedang adalah tujuan penting bagi Raja Prajurit, mana pedang tingkat berikutnya. Darah pedang memungkinkan prajurit untuk menciptakan lebih banyak mana pedang, dan tubuh prajurit akan mendapatkan kekuatan untuk menyimpan mana pedang di dalam tubuh. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan sirkulasi mana pedang di dalam tubuh seseorang, mengubah mana pedang dan memungkinkan prajurit untuk mengendalikannya dengan lebih baik saat berada di luar tubuh mereka. Saya bisa mencoba konsep transformasi, pikir Sang. Sang menghentikan duel dan meninggalkan isolation barrier. Sesaat kemudian, dia berhenti di puncak gunung dan fokus pada tubuhnya dan pedang mana. Kemudian, dia menggunakan konsep transformasi mana di tubuhnya. Itu sangat sulit, tapi Sang menyadari bahwa dia bisa memotivasi mana miliknya untuk berubah menjadi mana pedang. Konsep transformasi tidak dibuat untuk menciptakan sesuatu seperti sword mana, tapi dengan mengubah cara Sang menggunakannya, dia bisa menggunakannya dengan cara ini. Namun, jalur Sang terputus di bawah pedang mana karena jalur tersebut tidak dibuat untuk menahan bentuk mana yang begitu kuat dan tajam. Setelah beberapa tahun, Sang menyadari bahwa jalurnya menjadi lebih baik dalam melawan sword mana.
Saat itulah Sang menyadari bahwa hal itu sebenarnya mungkin. Selama beberapa dekade berikutnya, Sang menciptakan lebih banyak pedang mana di tubuhnya. Ini bekerja jauh lebih baik daripada sekedar berlatih dengan pedangnya, dan itu semua berkat konsep transformasi. Dan kemudian, 40 tahun kemudian, pada usia 4990 tahun, Sang melakukannya. Darah pedang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.